Tidak semua tempat diciptakan untuk dikunjungi, dan tidak semua batu dibiarkan diam tanpa alasan. Pendengar yang terhormat, di beberapa daerah terpencil Nusantara, ada satu kepercayaan lama yang masih dibisikkan pelan oleh warga setempat tentang sebuah batu. Bukan batu besar, bukan batu keramat yang disembah, dan bukan pula batu yang tampak berbahaya. Namun masyarakat setempat menyebutnya dengan satu nama yang tak pernah diucapkan sembarangan. Batu Penunggu. Konon, batu ini tidak membunuh. Ia tidak mengejar. Ia tidak menampakkan wujud apapun. Namun siapapun yang berdiri terlalu lama di hadapannya akan pulang dengan umur yang tidak lagi sama. Dan malam ini, aku akan menceritakan padamu asal-usul legenda Batu Penunggu. Kisah orang-orang yang pernah mendekat, dan kenapa hingga hari ini tak satu pun warga berani menyentuhnya. Legenda ini berasal dari sebuah daerah perbukitan tua yang oleh warga hanya disebut Tanah Tua. Sebelum desa itu berdiri, wilayah tersebut dipercaya sebagai tempat persinggahan ruh. Menurut cerita leluhur, dahulu ada seorang penjaga batas alam. Seorang manusia yang diberi tugas untuk menentukan kapan seseorang harus pergi dari dunia ini. Ia tidak mencabut nyawa, ia hanya menjaga keseimbangan waktu. Namun suatu hari, penjaga itu melanggar sumpahnya. Ia memperpanjang umur seseorang yang seharusnya telah pergi. Demi cinta, demi janji, demi rasa tidak rela. Alam tidak menghukumnya dengan kematian. Sebaliknya, ia dikurung dalam bentuk yang tak bisa pergi. Tubuhnya berubah menjadi batu, kesadarannya tetap terjaga, dan tugasnya tidak pernah dicabut. Sejak saat itu, batu tersebut dipercaya masih menjaga umur manusia, bukan atas kehendaknya, tapi karena hukuman. Batu Penunggu tidak tampak istimewa, tingginya hanya sekitar dada orang dewasa. Permukaannya kasar, gelap, dan selalu dingin, bahkan di siang hari. Namun ada satu ciri yang selalu sama dalam cerita siapapun yang melihatnya. Batu itu seperti sedang menunggu. Bukan berdiri, bukan tergeletak, tapi menunggu. Jika diperhatikan lama-lama, banyak orang mengaku melihat bentuk samar seperti wajah yang menunduk. Dan anehnya, bayangan batu itu tidak pernah sama panjangnya meski matahari berada di posisi yang sama. Warga percaya itu bukan bayangan batu, melainkan sisa waktu orang yang berdiri di depannya. Kisah pertama. Seorang pemuda pendatang pernah menginjakkan kaki ke area itu. Ia berdiri di depan batu, menertawakannya, menganggapnya hanya cerita tua. Ia pulang tanpa luka, tanpa kejadian aneh. Namun dalam hitungan bulan, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Rambutnya memutih, langkahnya melemah, dan tubuhnya menua, lebih cepat dari seharusnya. Ia meninggal tidak lama kemudian, bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Tetua desa hanya berkata, seolah-olah tubuhnya kehabisan waktu. Kisah kedua, anak kecil yang tak pernah tumbuh. Ada pula cerita tentang seorang anak kecil yang diajak orang tuanya melewati jalur terlarang. Anak itu menyentuh batu tersebut. Hanya sebentar, ia hidup, ia sehat. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, ia tidak pernah bertambah tinggi. Usianya bertambah, wajahnya menua, tapi tubuhnya seolah berhenti di hari itu. Warga percaya batu tersebut menghentikan waktu seseorang, bukan mencabutnya. Kisah ketiga, orang yang umurnya terasa terlalu panjang. Yang paling menyeramkan adalah cerita tentang seseorang yang tidak juga pergi. Seorang pria tua yang pernah berdiri lama di depan batu itu, konon masih hidup, padahal seharusnya sudah lama tiada. Ia berjalan lambat, matanya kosong, dan tidak pernah berbicara tentang masa depan. Karena katanya, waktuku sudah habis, tapi belum diambil.
Warga percaya, batu penunggu tidak jahat. Ia hanya bekerja, menjalankan tugas yang tak pernah selesai. Namun bagi pendatang, jangan berdiri lama di depannya. Jangan menyentuhnya. Jangan berbicara tentang umur atau kematian di dekatnya. Karena batu penunggu tidak mengambil nyawa. Ia hanya menyesuaikan waktu. Dan tak semua manusia siap menerima hasilnya. Jika suatu hari, kamu berjalan ke tempat sunyi dan melihat sebuah batu yang seolah sedang menunggu, jangan bertanya apa yang ia jaga. Karena mungkin yang sedang ia hitung bukan waktunya, melainkan waktumu.